mati dengan satu pengorbanan sampai saudara dan saya sempurna. Amin. Dia nggak perlu mati 2 kali, saudara. 1 kali saja, satu pengorbanan sampai kita sempurna. Amin, saudara. Minggu lalu Pastor Jason khotbah mengenai Yunus. Betul, saudara, bencana atau rencana. Betul, saudara. Seringkali kita itu nggak bisa dengar Tuhan sehingga menjadi bencana. Atau kita dengar, kita nggak mau melakukan rencana Tuhan sehingga menjadi suatu bencana dalam kehidupan kita. Namun Tuhan itu tetap saja bisa merubah bencana menjadi suatu rencana yang indah. Amin, saudara. Mungkin saudara mengatakan, kok Tuhan itu belum berasa nyata dalam kehidupan saya. Kayaknya cuma di gereja aja, waktu khotbah, waktu menyembah Tuhan, rasanya memang bisa plong. Tetapi dalam kehidupan pribadi, kok kayaknya kurang terasa nyata Tuhan itu. Saudara, ada sesuatu yang perlu kita ganti dalam pikiran kita untuk kita bisa merasakan Tuhan itu nyata. Firman Tuhan di Efesus 4 dikatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi di sini ada suatu pikiran yang sia-sia, ada suatu pengertian yang gelap, saudara. Pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap ini menghalangi kita untuk bisa mendengar Tuhan. Misalnya Yunus, Tuhan mengatakan, Yunus, kamu pergilah ke Niniwe. Seketika pikiran gelap, pengertian gelapnya berkata-kata kepada dia, apain? Itu orang Assyria, orang-orang jahat. Kalau kamu ke sana, mereka bertobat, mereka nggak jadi dihukum Tuhan. Kan kamu mau mereka dihukum, jangan pergi. Betul, ada suatu kemarahan orang Israel generally, mereka marah terhadap orang Assyria pada saat itu. Karena orang Assyria itu jahat dan kejam, dan mereka ingin menjajah bangsa Israel. Ada suatu kebencian, ada suatu kemarahan, ada sesuatu yang ingin balas dendam. Sehingga seketika suara Tuhan itu lewat begitu saja. Enggak, ke Niniwe aku pergi aja ke Las Vegas, main, lebih enak. Selepas stres, ngapain ke sana? Seketika, saudara, Tuhan yang menganggap Yunus itu sebagai teman. Yunus, aku ingin selamatkan orang Assyria. Kamu pergi deh ke Niniwe, khotbah di sana. Pasti aku sertai kamu, mereka akan bertobat. Betul, saudara? Seketika, namun karena pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, Yunus melewatkan perkataan Tuhan. Saya sendiri sering mengalami demikian. Secara pribadi, saya sering kali mengalami demikian. Sangat disayangkan gitu ya, seorang pendeta banyak pikiran sia-sia, banyak pengertian yang gelap, khususnya takut dan khawatir. Kamu Norman lakukan demikian, hati itu dak itu ketar-ketir. Tuhan yang bener, minum kopi dulu lah, minum kopi, mikir-mikir apa. Akhirnya nggak jadi dilakukan, waktunya udah lewat, kesempatan sudah lewat. Betul, saudara? Sini rupanya nggak ada yang pernah ngalami. Ada yang pernah ngalami demikian, saudara? Ada yang jujur ngaku, yang tidak jujur tentunya tidak ngaku, betul, saudara? Atau malu-malu lah. Betul, saya sering mengalami yang demikian. Tuhan udah bicara. Tuhan katakan, aku mau jadi temanku bukan usahamu. Aku ngomong ke kamu bukan karena kamu baik. Aku ngomong saja sama kamu apa rencanaku. Tuhan sudah ngomong. Tuhan udah menganggap kita teman. Tetapi kita manusia mempertimbangkan dengan pikiran kita, dengan kekhawatiran kita, dengan ketakutan kita. Mana bisa Tuhan?
Aku takut sehingga suara Tuhan lewat begitu saja. Amin saudara, betul? Seringkali, banyak kali, sangat disayangkan itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya belajar, makanya ini suatu perjalanan. Amin saudara. Perjalanan saudara dan saya. Kalau betul-betul saudara ingin membuat Tuhan Yesus itu nyata, mari kita jalan sama-sama. Amin. Sampai Tuhan Yesus itu betul-betul nyata dalam hidup saya dan dalam hidup saya. Tuhan bisa bicara kepada saudara mengenai suami saudara, mengenai istri saudara, mengenai anak-anak saudara, mengenai bisnis saudara, mengenai masa depan saudara. Tuhan bisa bicara. Saya ingin punya Tuhan yang nyatanya seperti begitu saudara. Bukan hanya Tuhan yang tulisan di sini, cuma dibaca, direnungkan, tapi nggak hidup. Orang bisa baca komik juga renungkan, bisa juga saudara. Betul? Belajar dari komik juga bisa. Oh iya, ini filsafat yang baik, renungkan gitu ya. Betul saudara? Saya nggak mau Tuhan yang cuman begitu. Saya mau Tuhan yang betul-betul hidup. Yang saya lagi mandi, Tuhan bicara, no. Oh, saya kaget itu. Tentunya seringkali dalam hati saya bukan terdengar gitu ya. Kalau yang terdengar biasanya roommate atau istri atau suami gitu ya. Tetapi Tuhan itu sering bicara secara dalam hati. Saya ingin Tuhan yang demikian, yang betul-betul hidup. Ngapain kita ikut Tuhan yang mati saudara? Yang hanya tulisan, ngapain? Banyak Tuhan yang demikian. Banyak agama-agama yang Tuhannya juga demikian. Mau ketemu Tuhan, baca dulu buku. Kayaknya Tuhannya di dalam buku saudara. Tapi saya ingin Tuhan yang hidup. Amin saudara. Makanya firman yang tadi itu luar biasa. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, sebab seorang hamba tidak mengetahui apa yang diperbuat Tuhannya. Sayang sekali saudara, seringkali saya nggak mengetahui apa yang Tuhan mau lakukan. Betul? Makanya saya sering ke taman, gelap-gelapan, karena saya ingin Tuhan nyata dong dalam hidup saya. Amin saudara. Ini antara saya dan kamu Tuhan. Gak ada orang lain di sini. Palingan jangkrik, cacing di sini. Just you and me. Buat nyata dalam hidup saya. Amin saudara. Saya tahu kita semua sebagai manusia, gak peduli manusia bagaimana, ada satu kerinduan dalam hati saudara untuk Tuhan itu nyata. Betul-betul nyata yang bisa bicara. Amin saudara. Sebab seorang hamba tidak mengetahui apa yang diperbuat Tuhannya, tetapi aku sudah memanggil kamu sahabat. Sebab apa saudara? Segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku, aku telah memberitahukannya kepadamu. Banyak orang pengen Tuhan itu bicara. Tuhan sudah bicara saudara. Tidak ada masalah dengan Tuhan. Tuhan gak bilang, aku akan bicara kepadamu kalau kau melakukan ini, melakukan itu, memberi perpuluhan, melayani gereja, baru aku akan bicara. Tidak saudara, dia katakan, aku sudah memberitahukan. Artinya saat ini pun Tuhan bicara mengenai hidup kita kepada kita. Cuman kitanya gak bisa dengar karena pikiran kita gelap, pikiran kita dipenuhi oleh rasa takut, oleh rasa khawatir, oleh nafsu dan sebagainya, sehingga kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Kalaupun terdengar, saya rasa dengar, saudara. Saya sering dengar, tetapi seringkali saya lewatkan karena takut dan khawatir. Amin, saudara. Kembali lagi ke ayat itu, dikatakan pengertian yang gelap, ayat yang ke-18, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Hal ini terjadi kapan saudara? Sebetulnya terjadi waktu Adam, di mana waktu Adam dia belum jatuh dalam dosa, Tuhan itu sering kali datang berkongko dengan dia, ngobrol-ngobrol. Kalau saudara baca di Kejadian, Tuhan itu datang setiap kali waktu sore-sore dingin,
Dia ngobrol dengan Adam. Tetapi sejak Adam jatuh dalam dosa, dia mengatakan, aku ingin jadi Tuhanku sendiri. Aku ingin memutuskan kehidupanku sendiri. Sejak saat itu Tuhan mundur, saudara. Tuhan mundur karena Adam ingin menjadi Tuhannya sendiri. Tuhan itu mundur, dan sejak saat itulah timbullah elemen-elemen yang lemah dan miskin. Saya pernah khotbah mengenai hal ini, bahwa sejak saat itu terjadilah sesuatu yang tidak enak, yaitu Tuhan mulai mundur. Karena manusia mengatakan, Tuhan, aku nggak butuh Kau, aku ingin jadi Tuhanku sendiri. Tuhan bilang jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Memangnya kenapa kalau aku makan? Iblis katakan, ular itu katakan, kalau aku makan, aku akan jadi seperti Tuhan, mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Lalu manusia akhirnya jatuh dalam dosa. Dia memutuskan untuk bisa mengatur kehidupannya sendiri, saudara. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Lalu firman Tuhan kepada manusia itu, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19 mengatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sejak saat itu, saudara, hidup itu menjadi susah. Saudara sekarang berkeringat, susah payah, itu gara-gara Adam. Itu bukan gara-gara bos saudara, bukan gara-gara yang lain, tapi gara-gara Adam. Sehingga saat itu macu, makan aja susah, harus berkeringat sampai sekarang ini. Betul saudara? Sejak saat itu manusia mulai menjadi penuh dengan elemen-elemen yang miskin dan lemah. Sehingga gua kerja aja susah, ngapain bayarin lu makan? Jadi pelit saudara. Itu kasih tips, keenakan ini orang kerja, minta minum aja lama, ngapain kasih tips, saudara? Kalau perlu cabenya gua berantakin. Betul saudara? Karena hatinya mulai penuh dari zaman Adam. Sejak dia jatuh dalam dosa, hatinya penuh dengan elemen yang lemah dan miskin. Iri, dengki, benci, serakah. Karena hidup itu jadi susah. Tanah itu susah, saudara. Kerja itu susah, capek. Menghasilkan uang itu untuk penghidupan sulit. Sehingga orang mulai berpikirannya yang aneh-aneh, saudara. Yang dikatakan pikiran sia-sia, pengertian yang gelap. Dan yang ini nggak bisa, saudara. Nggak bisa dengar suara Tuhan. Yunus, pergi ke Niniwe. Enak aja, gua punya rumah di sini. Nanti kalau gua ditangkap di sana, disate gimana? Udah penuh kekhawatiran karena udah tahu susahnya hidup itu, saudara. Betul? Menjadi takut, menjadi khawatir. Sehingga Tuhan ngomong pun gak berani, saudara. Padahal rencana Tuhan itu indah. Amin, saudara. Pikiran yang sia-sia dan gelap. Kembali ke ayat yang tadi, saya akan tutup gak lama lagi, saudara. Kata pengertian di sini, saudara, adalah dianoia, yang artinya bukan cuman pikiran, tetapi kata aslinya itu berbicara mengenai imajinasi. Amin, saudara. Dia itu melalui, noia itu pikiran. Jadi melalui pikiran artinya imajinasi. Kita sulit mendengar suara Tuhan karena imajinasi kita gelap. Imajinasi kita dipenuhi oleh elemen-elemen iri, elemen-elemen takut dan khawatir. Imajinasi kita bayangkan, oh aku ingin punya rumah yang besar. Karena takut dong, nanti kalau nggak punya rumah, mana bisa dapat istri. Betul, saudara? Kalau nggak punya uang di bank, gimana nanti bisa traktir orang jadi istri saya, jadi suami saya? Betul, saudara?
mulai dipenuhi imajinasi yang demikian.